terminologinya, definisinya akan kita dapatkan ada istilah SIRS ya, Systemic Inflammatory Response Syndrome, akan ada istilah sepsis, kemudian severe sepsis dan shock sepsis. Ya. Nah, di sini kita harus tahu definisinya masing-masing. Yang pertama Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS. Ya, SIRS ini adalah suatu berdasarkan namanya saja sudah kita bisa baca ya. Sindrom berarti kumpulan gejala inflamatori ya, respon inflamatori merupakan akibat dari respon inflamasi yang sistemik yang disebabkan oleh banyak hal gitu ya. Tidak hanya infeksi ya. Jadi yang mungkin belum bisa juga diketahui itu infeksi atau bukan. Pokoknya baru ada gejala-gejala inflamasi. Kita mengetahui gejala inflamasinya diantaranya dari gejala suhu, ya, kemudian hipertermi atau hipotermi, kemudian heart rate-nya lebih dari 90, respiratory rate-nya meningkat atau PCO2-nya kurang dari 32, kemudian leukositnya meningkat atau sangat rendah ya di atas 12.000 atau kurang dari 4. Leukopenia atau leukositosis. Jadi kalau ada 2 atau lebih kriteria ini maka akan dikatakan sebagai SIRS. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sepsis. Nah, sepsis ini manakala SIRS itu bisa dibuktikan bahwa penyebabnya adalah suatu infeksi. Ya. Jadi kalau ada infeksi disertai dengan gejala-gejala tersebut maka kita katakan sebagai sepsis. Tapi kalau kita belum bisa membuktikan bahwa adanya suatu infeksi, maka kita baru mengatakan sebagai SIRS. Kemudian sepsis nanti akan ada sepsis yang berat, di mana sepsis ya, jadi adanya tanda inflamasi, adanya infeksi, disertai dengan adanya disfungsi organ. Kemudian ada istilah shock sepsis, septic shock, gitu ya. Itu apabila sepsis itu yang berat tadi disertai dengan adanya gejala shock. Ya, jadi shock itu macam-macam. Ya, shock itu akan macam-macam penyebabnya. Nah, shock septic ini manakala shock tersebut itu disebabkan oleh karena infeksi, adanya suatu infeksi. Shock sendiri gejalanya adalah di mana ada tanda-tanda kegagalan fungsi organ yang ditandai dengan adanya hipotensi. Jadi sirkulasinya terganggu gitu ya, sirkulasinya terganggu yang ditandai dengan adanya hipotensi dan tidak memberikan respon terhadap terapi. Jadi hipotensi menetap. Kalau hipotensi kemudian diberikan terapi tidak ada respon. Nah, ini kalau kita lihat hubungan antara infeksi, sepsis, SIRS. Jadi kalau SIRS sendiri inflamasi, suatu respon inflamasi yang sistemik yang terjadi dalam tubuh kita itu bisa disebabkan karena trauma ya, trauma berat ya, suatu injury yang berat. Kemudian adanya suatu luka bakar ya, luka bakar itu juga akan bisa memicu suatu respon inflamasi yang terjadi di seluruh tubuh. Kemudian ada aspirasi dan juga ada pankreatitis ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan respon inflamasi itu terjadinya sistemik ya. Nah, kemudian apabila kita bisa membuktikan bahwa respon inflamasi itu disebabkan oleh infeksi, maka kita akan mengatakan sebagai sepsis. Ya. Jadi ada infeksi di mana infeksi itu bisa menyebar ya melalui aliran darah, terjadi bakteri EMI yang disebabkan oleh bakteri, kemudian akan menyebabkan suatu respon inflamasi yang sistemik. Sepsis sendiri ada sepsis, ada severe, dan ada shock septic. Prevalensinya, angka kematiannya cukup tinggi ya. Apalagi kalau sudah sampai shock septic ya. Jadi ini variasi ya tadi karena sepsis, severe sepsis, sepsis berat, shock septic. Jadi bisa bervariasi angka kematian. Faktor yang memperberatnya apabila ada underlying disease ya. Jadi kalau sekarang istilahnya comorbid gitu kan. Kemudian usia ya, pada usia lanjut terutama mikroorganisme, virulensi dari mikroorganismenya. Kemudian adanya terapi anti infeksi empirik yang tidak memberikan respon. Kemudian penyebabnya sepsis itu bisa karena bakteri ya. Kemudian bisa karena virus, kita mengetahui pada virus ada dengue shock syndrome.
ya, infeksi demam berdarah yang kemudian sampai pada level shock, ya, shock dengue shock syndrome, sindrom shock dengue. Kemudian infeksi fungi, contohnya pada candida, pada non infeksi tadi ya, pada SIRS disebabkan pankreatitis dan lain-lainnya bisa menyebabkan suatu kondisi SIRS. Ini secara epidemiologi ya, angka kematiannya akan meningkat tadi ya, sebagai saya sebutkan, semakin berat sepsisnya maka akan semakin meningkat angka kematiannya. Ini patogenesisnya bahwa infeksi akan menyebabkan inflamasi yang sistemik, kemudian akan sehingga terjadilah sepsis, sepsis berat dan shock septic. Patogenesis ini berbagai macam, nanti akan saya jelaskan ya patogenesisnya dari berbagai macam sumber gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa infeksi ya awal mulanya infeksi abses, infeksi pneumonia, infeksi pada rongga abdomen ya, peritonitis, pada ginjal pyelonefritis, pada jaringan lunak selulitis ya. Jadi infeksi dimanapun bisa menjadi awal mula dari terjadinya suatu sepsis. Ya. Kemudian di mana pada infeksi ini organisme akan bisa menghasilkan faktor-faktor virulensinya. Faktor virulensinya apa saja ya tadi, berbagai macam kondisi, ternyata bakteri, virus, fungi bisa menyebabkan itu. Bisa berupa eksotoksin yang dihasilkan, ya misalnya pada toxic shock syndrome, ya, pada Staphylococcus, kemudian pada toksin A, kemudian pada bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan endotoksin, ya, kemudian atau komponen struktural, ya, jadi bisa eksotoksin, bisa endotoksin, atau bisa komponen dari suatu mikroorganisme tersebut, ya, bakteri misalnya punya asam teikoat, ada peptidoglykan, ada lipopolisakarida yang akan bisa menjadi endotoksin atau asam nukleat dari bakteri tersebut. Ya, jadi pemicu respon inflamasi itu bisa bermacam-macam. Ya, jadi kita jangan sampai menganggap remeh suatu infeksi, apalagi kalau infeksi itu terjadi pada kondisi-kondisi yang tadi, ya, orang-orang dengan faktor resiko tadi. Ya. Kemudian ya, jadi beberapa kondisi-kondisi komponen-komponen dari mikroorganisme itu bisa akan memicu respon inflamasi. Dengan cara apa? Ya, akan bisa, ya, ingat lagi itu bagaimana respon inflamasi itu bisa aktif. Ya, respon inflamasi aktif, kita ingat lagi bagaimana suatu respon imun. Ya, bagaimana suatu respon imun itu bisa bekerja. Pada respon imun akan terjadi adanya rekrutmen neutrofil, ya, rekrutmen sel-sel inflamasi, ada aktivasi neutrofil. Pada inflamasi akan ada adanya satu pengaruh pada sel-sel endotel. Pada respon inflamasi ya, pada respon imun akan ada aktivasi dari makrofag monosit. Akan ada juga peran dari plasma, gitu ya. Nah, ini semua terjadi nggak langsung gitu ya. Jelas di sini sebelumnya adalah kalian bisa lihat lagi bagaimana suatu respon imun, respon inflamasi akan bisa mengaktifasi, menyebabkan aktifnya komponen-komponen ini. Ya, ini adalah komponen dari sistem ini. Ya, sehingga ketika melalui mekanisme ini, jalur-jalur ini, ya neutrofil misalnya akan bisa menghasilkan lisosom, akan menghasilkan ROS gitu ya. Endotelial, sel endotel akan menghasilkan selektin, akan menghasilkan prostaglandin dan sebagainya. Makrofag akan bisa menghasilkan sitokin, nitric oxide ya. Kemudian plasma akan bisa mengaktifasi komplement.
akan bisa mengaktifasi jalur koagulasi kinin dan sebagainya. Nah, ini semua akan bisa menyebabkan suatu disfungsi seluler. Jadi kalau kita lihat bagaimana sekarang itu COVID gitu ya, COVID itu juga kenapa menjadi ada yang ringan, ada yang berat ya ini bagaimana respon inflamasi itu terjadi. Jadi kondisi-kondisi gangguan disfungsi pada sel gitu ya, itu terjadi akibat dari disfungsi pada sel itu terjadi akibat dari adanya aktivasi dari respon ini. Ya, suatu respon inflamasi. Jadi ingat lagi di PA ya, bahwa inflamasi itu adalah suatu mekanisme respon tubuh kita untuk mempertahankan dari kondisi yang mengganggu. Gitu ya. Jadi maksudnya untuk mempertahankan diri suatu respon inflamasi itu. Tetapi ternyata respon inflamasi itu manakala responnya itu berlebihan akan bisa menyebabkan suatu kondisi justru yang akan merugikan ya sel host. Ini juga dalam gambar yang lain ya. Jadi ada beberapa gambar yang kalian silakan bisa memahaminya dari mana. Jadi misalnya pada bakteri, produk bakteri atau komponen mikroorganisme ya, akan bisa aktivasinya melalui makrofag ya. Akan ada fagositosis oleh makrofag. Nah, dalam responnya makrofag yang teraktivasi akan bisa menghasilkan sitokin. Makrofag yang teraktivasi akan bisa mengaktifasi sel T sehingga akan ada rilis ya, dari sel T. Makrofag yang teraktivasi akan bisa mempengaruhi rilis dari tromboksan, prostaglandin dan sebagainya. Akan juga dari makrofag yang teraktivasi ini akan bisa memicu suatu kaskade dari koagulasi. Nah, kemudian bakterinya sendiri tadi ingat ya. Jadi kalau di sini bakterinya sendiri, komponen bakterinya sendiri itu saja bisa juga langsung gitu ya. Jadi nggak lewat fagositosis, tapi bakteri itu sendiri akan bisa mengaktifasi ya koagulasi, sistem komplement. Ingat ya, sistem komplement bisa aktif dengan ketika adanya suatu bagian dari mikroorganisme khususnya bakteri gitu ya. Itu cukup untuk membuat aktivasi komplement ya. Sehingga muncullah respon-respon ini akan menyebabkan kerusakan endotel. Kerusakan endotel menyebabkan jaringannya rusak ya, karena endotel itu akan ada di seluruh jaringan tubuh kita ya. Sehingga kemudian jaringan tersebut akan terjadi disfungsi organ. Nah, ini pada gambar yang lain yang lebih detail lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini patogennya bisa bakteri, virus, fungi, parasit, ya. Dengan metode infeksi, masuknya infeksi itu bisa community acquired, ya, yang kita dapatkan di lingkungan, ya, ketika interaksi di masyarakat, ya, COVID misalnya ketemu dalam interaksi, atau misalnya dengue infection, gitu ya, atau infeksi-infeksi lain lah, community, gitu. Atau infeksi yang didapat di rumah sakit, ya, pada suatu infeksi nosokomial. Ya, atau sekarang istilah infeksi nosokomial itu sudah berganti hospital acquired ya. Jadi kalau dulu kan namanya infeksi nosokomial, sekarang sudah diganti istilahnya dengan hospital acquired infection. Infeksi yang didapatkan di rumah sakit karena pasien di rumah sakit di mana infeksi itu berasal dari orang ataupun lingkungan yang ada di rumah sakit. Nah, infeksi ya, terjadi infeksi pada host. Suatu infeksi itu akan memicu respon inflamasi, ada respon imun innate, ada respon imun akan terjadi gitu ya. Kemudian respon imun itu terjadi akan menyebabkan kondisi-kondisi yang sudah kita pahami tadi. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ada komorbid ya dari hostnya. Jadi kalau ini jadi kan infeksi itu terjadi karena ada agent gitu ya, ada host ya yang juga kondisi host yang juga mendukung untuk terjadinya suatu infeksi ya, ada komorbid ya. Jadi pasien-pasien dengan komorbid itu jelas akan punya kemampuan infeksi lebih berat ya sekarang gitu ya. Ya memang sekarang COVID ini memberikan pelajaran banyak gitu, memberikan pelajaran yang sangat
jelas gitu ya kepada masyarakat bagaimana suatu infeksi itu bisa terjadi. Gitu ya. Komorbid itu pasti akan mempengaruhi sistem imunnya. Ya, susceptibilitas terhadap infeksinya akan meningkat. Kemudian faktor-faktor virulen. Kemudian lokasi infeksi gitu ya. Kemudian genetik. Genetik ini khususnya genetik yang berkaitan dengan sistem imun. Jadi kalau kita pelajari pada infeksi itu bahwa ada kondisi-kondisi genetik yang menyebabkan satu kondisi imun tertentu yang akan menyebabkan orang tersebut akan lebih susceptible terhadap infeksi. Ya contohnya pada yang banyak diteliti itu adalah variasi pada human leukocyte antigen ya HLA. Ya, atau yang bahasa lainnya HLA itu MHC yang berperan dalam respon gitu ya, aktivasi respon sel T gitu ya. Jadi ada MHC, ya, MHC itu ada MHC 1, ada MHC 2 ya, ingat lagi gitu ya. Bahwa variasi orang-orang dengan variasi tertentu pada MHC-nya atau pada HLA itu akan menyebabkan susceptibilitas terhadap infeksinya akan lebih meningkat dibandingkan orang lain. Ya, jadi dalam penelitian yang saya lakukan gitu ya pada pasien demam berdarah, pada pasien dengan demam berdarah yang lebih parah itu ternyata memang variasi HLA-nya tertentu. Jadi kalau orang-orang dengan variasi HLA tertentu ternyata demam berdarahnya lebih parah. Ya, atau kalau kita bandingkan orang yang HLA pada orang demam berdarah yang ringan dengan yang lebih parah itu ternyata ada perbedaan dari variasi pada human leukocyte antigen. Ya, jadi itu membuktikan bagaimana variasi genetik itu juga mempengaruhi bagaimana kekuatan sistem imun seseorang yang akan juga mempengaruhi susceptible terhadap infeksi atau tidak. Ya, nah ini. Jadi respon inflamasinya akan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi dari host ya yang dipengaruhi oleh ini tadi. Ya, sehingga responnya apakah proinflamasi atau inflamasi. Nah, kondisi ini semua gitu ya tadi ya bahwa respon imun gitu adanya respon inflamasi ini dan seterusnya. Nah, akan terjadi penurunan perfusi dan oksigen yang sampai ke jaringan ke organ. Nah, ya, kemudian respon inflamasi itu sendiri juga pada suatu kondisi akan bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan, menyebabkan kerusakan pada organ. Nah, sampai di sinilah terjadi sepsis. Ya. Jadi terjadilah sepsis. Nah, ketika disfungsi organ itu terjadi pada respirasi, bisa terjadi pada sistem syaraf, kardiovaskuler, pada hepat, pada ginjal, pada sistem koagulasi, maka akan terjadi kondisi yang lebih berat. Ya, jadi pada respirasi akan menyebabkan penurunan PaO2, pada sistem syaraf akan menurunkan kesiapsiagaan gitu ya. Kemudian kardiovaskuler akan menurunkan mean arterial pressure. Kemudian pada hepat akan meningkatkan bilirubin, pada ginjal akan meningkatkan kreatinin atau terjadinya akut oliguri. Pada sistem koagulasi akan terjadi trombositopenia. Nah, kondisi ini semua gitu ya. Jadi apabila terjadi disfungsi organnya pada respirasi, pada nervus, pada saraf dan seterusnya, apabila terjadi disfungsi organ akan menyebabkan septic shock. Jadi septik yang disertai dengan suatu kondisi disfungsi organ ya. Kalau tadi septic severe dulu, berat dulu, karena kemudian akan bisa sampai kepada septic shock, yaitu suatu hipotensi yang persisten meskipun sudah diberikan adanya resusitasi cairan. Ya. Oke, jadi kalau nanti kalian bisa baca, ini sangat bagus ya. Nanti kalian bisa buka langsung di jurnalnya di tahun 2019. Nah, ini juga sama. Jadi ini menceritakan bagaimana suatu endotoksin yang dihasilkan oleh bakteri gitu, ini bisa menyebabkan sitokin. Nah, jadi perannya itu di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya apa saja itu bisa menyebabkan satu respon sitokin, ya, aktivasi sitokin. Karena sitokin itu kan macam-macam sekali dan yang penghasil sitokin banyak sekali. Sehingga pada
banyak kasus ya pada dengue yang menjadi pokok masalah itu juga sitokin. Pada dengue itu juga ada yang kita kenal dengan badai sitokin. Sekarang di COVID juga yang menjadi yang banyak disebut dalam patogenesis COVID itu yang menjadi masalah yang menyebabkan kemudian suatu infeksinya menjadi berat itu juga badai sitokin. Artinya nanti kalau kalian baca lagi pada respon imun, sitokin itu kan bisa dihasilkan oleh banyak. Sitokin itu banyak sekali dan bisa dihasilkan oleh dari makrofag saja gitu ya. Makrofag kan yang memfagositosis. Ketika ada mikroorganisme patogen, ada makrofag akan difagositosis. Ketika awal yang menyambut patogen itu kan makrofag. Makrofag ketika aktif, makrofag itu sudah bisa menghasilkan sitokin tadi yang sudah saya jelaskan ya. Macam-macam sitokin. Belum nanti ada sel T akan menghasilkan sitokin. Jadi banyak sekali macam-macam sitokin. Nah, ketika sitokin itu aktivasinya sangat besar gitu ya, aktifnya sangat banyak, dihasilkan sangat banyak. Ini akan banyak hal yang bisa akibatkan oleh adanya sitokin yang aktif. Dihasilkannya sitokin tuh efeknya bisa sangat banyak sekali. Bisa ke disfungsi cerebral, bisa ke peningkatan oksigen, konsumsi oksigen, bisa menyebabkan respon demam, ya, bisa menyebabkan peningkatan metabolic rate, bisa menyebabkan vasodilatasi, kardiak kontraksi otot jantungnya menjadi berkurang, gitu ya, penurunan fungsi ginjal dan seterusnya. Di mana masing-masing ini kemudian punya dampak, ya, bisa hipoksia. Kemudian bisa menyebabkan gangguan hemodinamik, bisa menyebabkan langsung kepada gangguan ginjal, dan seterusnya. Dan ketika hemodinamiknya yang kena, maka akan terjadi kondisi shock. Gitu ya. Jadi sekali lagi kuncinya ada di sistem imun. Jadi penting sekali kita paham tentang respon imun ya. Saya nggak ulangi lagi karena saya ingat di beberapa kuliah sudah saya sering sekali ulang-ulang tentang respon imun ya. Dia juga sama, bagaimana suatu toksin itu bisa menyebabkan suatu kondisi sepsis. Ya. Nah, respon imun terjadi akibat adanya kerusakan jaringan, tadi sudah saya jelaskan ya. Respon imun itu bisa alami, bisa adaptif. Nah, ini adalah produk bakterial yang bisa menyebabkan sindrom sepsis. Tadi sudah ya, sebenarnya dari gambar sudah dijelaskan sangat jelas. Bakteri gram negatif bisa punya lipopolisakarida, di mana polisakarida itu bisa berperan sebagai suatu endotoksin ya. Jadi lipopolisakarida itu sama dengan endotoksin. Jadi endotoksin pada gram, dan itu dihasilkan oleh gram negatif. Ya, kemudian bakteri gram positif menghasilkan peptidoglikan yang dapat menyerupai endotoksin juga. Bakteri gram positif bisa menghasilkan eksotoksin. Nah, eksotoksin ini bisa macam-macam. Ya, ini adalah beberapa toksin yang disebut-sebut akan punya peran dalam memicu suatu inflamasi yang sistemik. Ya. Ada Staphylococcus aureus menghasilkan TSST, Streptococcus pyogenes super antigen. Ya. Pada bakteri-bakteri tertentu ada toksin-toksin yang sifatnya super. Gitu ya. Kemudian ini peran sel host pada sindrom sepsis. Jadi monosit makrofag atau sel dendritik ini menjadi respon pertama terhadap adanya endotoksin. Tapi tadi kan makrofagnya sendiri saja sudah bisa menghasilkan sitokin. Nah, kemudian endotoksin berikatan dengan protein pengikat lipopolisakarida di serum, kemudian berikatan dengan reseptor CD14 dan toll-like reseptor 4 pada sel mononuklear, kemudian mengikat peptidoglikan ya, pada bakteri mengikat flagellin. Sehingga ikatan TLR ini menyebabkan aktivasi sel, menyebabkan pelepasan sitokin. Jadi ini singkatnya. Tapi kalau kita lihat tadi kaitannya dengan sitokin gitu ya. Nah, disinilah yang menceritakan bahwa sitokin itu sangat banyak. Kemudian peran sitokin. Apa yang terjadi ketika ada sitokin? Nah, sitokin akan bisa mengaktifasi monosit. Monosit aktif akan menyebabkan produksi. Monosit itu kan makrofag. Ya, jadi tadi makrofag, ketika makrofagnya aktif, ya, makrofag aktifnya akan menyebabkan produksi sitokin proinflamatori. Sitokin akan menyebabkan kasade komplement. Sitokin akan menyebabkan kaskade koagulasi. Diingat lagi bagaimana luar biasanya efek dari suatu aktivasi komplement.
Ya, jadi komplement itu ketika aktif akan bisa menyebabkan merekrut sel-sel inflamasi, terjadi inflamasi. Akan bisa menyebabkan lisis pada sel. Ya, jadi banyak sekali aktif kerja dari aktivasi komplement. Belum lagi koagulasi. Bagaimana ketika suatu sistem koagulasi itu aktif gitu ya. Jadi ini gambaran yang lain gitu ya. Jadi infeksi bakteri, fungi, virus, ini endotoksin atau superantigen mengaktifasi sel monosit, sel T akan menyebabkan pelepasan sitokin ya, macam-macam, menyebabkan kaitannya dengan sistem koagulasi, menyebabkan aktivasi komplement. Kerusakan endotel nih kerja dari komplement, koagulasi ini kerja dari aktivasi koagulasi, di IC ini akibat dari pelepasan sitokin ya, shock ini juga akibat sitokin dan terjadi kerusakan organ. Jadi kondisi shock irreversible tapi dari ya gejala dari sepsis ya, inflamasi tadi ya, itu bisa hipertermi atau hipotermi. Kalau sudah hipotermi itu prognosisnya buruk. Jadi contohnya apa? Pada shock, pada demam berdarah Dengue ya. Awal kan demam berdarah itu tinggi ya demamnya. Tetapi nanti ketika sudah mendekati shock, tanda-tanda shock itu adalah pasiennya biasanya turun gitu. Yang itu sering yang dikira orang tua pasien atau pasien itu sudah sembuh. Padahal apa? Itu sebenarnya terjadi suatu kondisi hipotermi. Karena tadinya sangat tinggi demam, kemudian suhunya dingin gitu ya, dikira sembuh gitu ya. Jadi tidak dikira sebagai suatu hipotermi. Dan itu sering gitu ya. Sering terjadi sehingga loss-nya di situ. Padahal hipotermi itu menyatakan suatu kondisi pre-shock ya, menyatakan suatu perburukan. Kemudian perubahan hemodinamik ya. Jadi bisa takikardi, bisa suatu hipotensi, bisa hipotensi yang irreversible ya. Kemudian kalau hipotensinya sudah sampai persisten gitu ya, itu berarti sudah sampai kepada shock septic ya. Gejalanya biasanya kulitnya dingin, akral dingin. Kemudian gagal ginjal akut ya, kalau kita nilai dari ureum kreatinnya, kemudian terjadi kerusakan hepat. Gangguan asam basa, ini tanda dari sepsis ya. Jadi gangguan asam basa ini kita bisa lihat dari asam laktatnya, kita bisa lihat dari pH, CO2-nya dan sebagainya. Ya, asidosis dan seterusnya. Kemudian perubahan respirasi bisa berupa suatu hiperventilasi, hipoksia, kemudian respiratory distress syndrome akut ya. Kemudian eksfototoraks memperlihatkan edem pulmoner. Jadi kalau kita lihat itu gejala sepsis. Jadi kalau kita lihat COVID sekarang yang kalau kalian mungkin udah sering sekali baca beritanya, kondisi eksfototoraks dengan adanya pneumonia dan sebagainya, yaitu sebenarnya adalah suatu kondisi mungkin gitu ya kalau nanti dirilis ya bisa jadi sebenarnya pada fase infeksi pada COVID itu mungkin di akhir juga terjadi suatu sepsis gitu ya, sehingga menyebabkan distress, sehingga pasien harus pakai ventilator. Tapi memang belum dirilis, belum ya karena kan penelitiannya terus berjalan gitu ya. Jadi patogenesis pastinya kan seperti apa memang belum ada, belum jadi teorinya karena masih terus diolah karena belum selesai gitu ya penyakitnya. Pemeriksaan yang harus dilakukan apabila kita mencurigai suatu sepsis, yang pertama 2 kultur darah. Jadi kultur darahnya itu serial maksudnya. Ya, jadi nggak hanya 1 tabung, tapi kita ambilnya 2 tabung. Yang untuk saling mengkonfirmasi. Kemudian kultur urin, kultur sputum. Apabila hasil eksfototoraksnya abnormal, kita ambil juga sputum. Jangan-jangan infeksinya memang ada di pulmo. Ya. Kemudian hitung jenis darah tepi dan platelet, uji koagulasi, analisis tes darah. Nah, tata laksana nanti kalian lihat aja di mungkin dari anestesi atau dari bedah yang memberikan ya, atau dari IPD. Nah, ini adalah tata laksana. Jadi saya tidak memberikan detail tata laksana, jadi ikut aja. Nanti kalaupun ujian saya nggak mengeluarkan tata laksana. Tapi yang kita lihat adalah di sini ada peran kultur darah, ya, ada kultur darah dalam tata laksananya.
Jadi wajib kultur darah itu diberikan apabila kita mencurigai suatu sepsis. Kenapa? Karena sepsis itu etiologinya infeksi. Problemnya kenapa terjadi suatu gangguan inflamasi yang sistemik itu awal mulanya infeksi, sehingga tata laksana infeksinya itu harus tepat, dan tata laksana infeksi yang tepat itu hanya akan kita dapatkan manakala kita melakukan kultur dan melakukan uji sensitivitas. Ya. Dan antibiotik itu harus segera diberikan setelah, jadi nih, kalau kita lihat ya, ambil darah dulu untuk kultur baru antibiotik. Ya, jadi segera diberikan kultur supaya apa? Supaya bisa segera diberikan antibiotik. Ya, berikan antibiotik pada 1 jam ketika terdiagnosis sepsis. Jadi harus segera. Apabila pemberian antibiotik itu terlambat, pada 6 jam pertama itu akan bisa meningkatkan mortalitas angka kematian 7% per jam. Ya, jadi kalau kita lihat tata laksananya O2, cairan gitu kan. Kemudian resusitasi cairan, kemudian kultur darah, ya, ambil 2 set kultur darah gitu ya. Kemudian setelah itu segera berikan antibiotik. Jadi jangan cepat-cepat kasih antibiotik, segera berikan. Karena kalau antibiotik dulu baru kultur nanti hasilnya enggak akurat ya. Kemudian evaluasi untuk fokus pada infeksi ya. Jadi fokus kita untuk melakukan tata laksana, dan tata laksana infeksi akan tepat apabila kita mengacu kepada hasil kulturnya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini nih, antibiotik harus diberikan secara segera, ya, segera. Tapi tadi syaratnya harus sudah dilakukan kultur. Nah ini adalah yang lain-lain, ya, tata laksana sepsis. Jadi kan ya pasiennya kondisinya sudah berat, insulin jika diperlukan, memang terjadi sudah gangguan pada metabolisme glukosanya, vasopresor dan sebagainya. Sehingga pengendalian infeksi ini penting pada pasien sepsis, sehingga harus identifikasi sumber infeksi. Ya. Jadi sumber infeksinya di mana? Anamnesis, pemeriksaan fisik, radiologis, eksfototorak, gitu, dan kultur darah, urin, sputum, abses. Ya. Kemudian pemberian antibiotik intravenous diberikan setelah pengambilan darah untuk kultur. Pasien dengan sepsis berat harus mendapatkan antibiotik broad spectrum untuk bakteri gram. Jadi sambil nunggu kultur, kan kultur butuh waktu, ya. Nah, itu segera saja diberikan antibiotik ya, broad spectrum sampai menunggu hasil kulturnya ada dan uji sensitivitasnya ada. Ya, kemudian pemberian antifungal pada kondisi pasien dengan neutropenia, tata laksana apabila didapatkan prevalensi MRSA. Nah, ini seringkali mikroorganisme penyebab dari sepsis ini adalah bakteri-bakteri yang resisten. Ada MRSA, ada ESBL, di mana di situ ada Klebsiella gitu ya, extended spectrum beta lactamase ya. Jadi bakteri enterobakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik, bakteri Staphylococcus yang sudah resisten dan yang lain-lain, TB yang sudah resisten gitu ya, dan sebagainya. Oke, kan sesuai dengan janji saya, tidak banyak-banyak gitu ya. Saya menekankan bahwa bagaimana patogenesis itu diawali dari terjadinya suatu inflamasi. Respon sepsis ini merupakan respon inflamasi yang awalnya sebenarnya inflamasi ini untuk melindungi tubuh kita dari patogen. Tetapi ketika itu patogennya terlalu banyak, inflamasinya terjadinya secara sistemik. Gitu ya. Kemudian tadi pemeriksaannya ya, kultur sebagai satu hal yang sangat penting, ada diagnosis dan pemberian antibiotik segera. Jadi jangan nunggu hasil kulturnya datang, hasil kulturnya jadi, tapi segera setelah diambil darahnya berikan dulu antibiotik broad spectrum. Kemudian menunggu itu, kemudian diberikan antibiotik sesuai dengan uji sensitivitasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, tujuan kuliah ini adalah supaya kalian lebih aware lagi bahwa suatu infeksi itu jangan dianggap kecil, walaupun infeksinya kecil, hanya berupa abses, hanya berupa satu